Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian kitab Taysirul Khalaq. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian kita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq, yakni Hasan Al-Mas'udi, Syekh Hasan Al-Mas'udi ya. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kajian kitab Taysirul Khalaq ini sudah kita mulai sejak Ramadan kemarin ya, dan selama Ramadan kemarin itu kita kalau tidak salah sudah pernah menyampaikan dalam 5 kali pertemuan, dan dalam 5 kali pertemuan itu sudah menyelesaikan bab tentang takwa ya. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Taysirul Khalaq ini dengan membahas bab berikutnya, yaitu adabul muallimi, adab atau tata krama seorang guru ya. Seorang pengajar. Baik, langsung saya bacakan saja ya. Kitab ini memang relatif singkat-singkat penjelasannya ya. Tapi dengan singkat-singkat itu mudah-mudahan poin-poin penting dari apa yang kita bahas itu tertangkap dengan baik oleh kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallimu, seorang muallim atau guru atau pengajar, dalilut tilmidhi, itu merupakan petunjuk bagi murid ila ma yakunu bihi kamaluhu ya. Petunjuk ke arah mana terhadap hal yang menjadikan
kesempurnaan murid, ya bihi, dengan sebab seorang guru tadi itu, minal ulumi, kesempurnaan itu dari segi keilmuan, wal ma'arifi, dan juga dari segi pengetahuannya, ya. Jadi yang pertama sekali, Hafidz Hasan Al-Mas'udi menjelaskan kepada kita posisi seorang guru. Seorang guru itu merupakan orang yang menunjukkan, yang menuntun murid agar supaya murid itu mencapai kesempurnaan. Ya, dari sisi apanya? Ya, terutama sekali dari sisi keilmuan dan pengetahuannya. Ya. Nah, lalu kemudian karena yang namanya guru itu merupakan petunjuk bagi murid, atau yang menunjuki murid untuk supaya murid itu bisa mencapai kesempurnaan di dalam bidang keilmuan dan pengetahuannya, fayushtaratu, maka kemudian disyaratkan, ayyakuna min dzawil awsafil mahmudati, ya. Hendaknya guru itu memiliki, ya, sifat-sifat yang terpuji, ya. Jadi seorang guru, karena dia itu menjadi model bagi muridnya, ya, yang menunjuki muridnya, yang menuntun muridnya agar supaya murid itu mencapai kesempurnaan tadi itu, ya, maka yang namanya guru itu tidak sembarang asal menjadi guru, ya, tetapi dia disyaratkan untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ya. Kenapa? Ya, di anna ruhat tilmidhi, karena sungguhnya jiwa seorang murid dha'ifatun, lemah, ya, bin nisbati ila ruhihi, ketika atau apabila dibandingkan dengan jiwa seorang guru, ya. Ya sudah pastilah, ya, kalau guru itu ya lebih guru dan digugu dan ditiru, betul, ya. Oleh karena itu memang ya jiwanya itu lebih sempurna, ya, lebih kuat, sudah lebih jadi, ya. Nah, murid ini kan enggak, murid ini memang wong baru menuntut ilmu, ya pasti tadi itu, ya, jiwanya lemah dibandingkan dengan jiwa gurunya tadi itu, ya. Nah, lalu faidat tasawwufal muallimu, ketika seorang guru itu memiliki sifat bi'ausafil kamali, dengan sifat-sifat yang sempurna, kanat tilmidhu, maka murid itu al-muwaffiqa atau al-muwaffiqu, ya, kadzalik, ya. Maka murid itu, ya, akan menyesuaikan dengan sifat-sifat gurunya tadi itu, ya. Nah, ini persis tadi yang disampaikan oleh Pak Hardi, ya. Guru itu ya digugu dan ditiru tadi itu, ya. Jadi seorang guru itu disyaratkan, ya, dia harus memiliki sifat-sifat
yang sempurna. Dan kalau guru-guru itu memiliki sifat yang sempurna, ya maka muridnya akan menyesuaikan, akan menirunya, ya, akan mencontohnya sebagai model, sehingga tinggal menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh gurunya itu. Ya. Jadi persis seperti posisi Nabi kita Muhammad SAW itu kan oleh Allah dinyatakan bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, ya, oleh Rasulullah sendiri, ya. Maksud saya bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus oleh Allah tidak lain untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Lah karena yang namanya nabi itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia, ya. Nabi sendiri itu ya memang punya budi pekerti yang mulia. Ya. Tidak mungkin kan misalnya nabi itu mungkin. Ya. Oleh karena itu Allah dengan sangat tegas menyatakan dalam Al-Quran itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat akhlak yang agung. Ya. Jadi tidak mungkin orang yang diutus dengan misi menyempurnakan akhlak kok lalu kemudian Nabi tidak mulia akhlaknya. Oleh sebab itu yang pertama-tama sekali dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran terkait dengan akhlak Nabi itu, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, untuk menjamin bahwa Nabi itu sebagai pembawa misi yang menyempurnakan akhlak yang mulia itu, Nabi sendiri akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Dan kemudian, ya, Nabi itu lalu menjadi model, menjadi uswah, menjadi contoh bagi umatnya. Ya. Itu juga sudah sering, ya, kita sampaikan, ya, bahwa di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik, ya, bagi umat yang mengikutinya itu. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik, ya. Nah, guru itu juga begitu harusnya, ya. Ya, guru itu juga disyaratkan untuk memiliki sifat-sifat yang baik, ya, yang bahkan sempurna, ya. Di sini yang digunakan istilahnya ausofil kamal, ya, sifat-sifat yang sempurna. Nah, kalau guru itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang baik, ya murid itu, ya, karena tadi itu jiwanya itu masih lemah, dia itu biasanya hanya mencontoh aja gurunya itu. Ya, lebih-lebih memang ini kalau kita kaitkan dengan pendidikan pada era-era dasar, ya. Jadi itu seorang guru itu posisinya sangat penting, ya, karena dia menjadi model bagi muridnya. Ya, apa yang dilakukan gurunya itulah yang ditiru oleh muridnya, yang digugu oleh muridnya. Ya. Anak-anak yang berada di dalam usia pendidikan yang masih awal itu, ya, itu apa kata guru dipatuhi itu, ya. Apa yang dicontohkan guru diikuti itu, ya. Ya. Anak biasanya lebih patuh terhadap guru itu ketimbang dengan orang tuanya sekalipun. Ya. Jadi kalau sudah kata guru itu tidak berani itu yang namanya bantah itu. Ya. Makanya sekali lagi posisi guru sangat penting sekali, terutama sekali dalam pendidikan masa-masa awal anak-anak itu, ya, karena dia betul-betul menjadi penuntun, menjadi petunjuk bagi murid di dalam rangka untuk mencapai kesempurnaan dirinya itu, mencapai kedewasaan dirinya itu, terutama sekali di dalam bidang keilmuan tadi itu, ya. Dan
sekali lagi ya, jiwanya masih lemah ya, sementara guru ya harus kuat untuk bisa tadi itu menjadi pembimbing, menjadi penuntun sehingga bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya itu. Ya. Nah sebaliknya kalau guru kok misalnya tidak memenuhi syarat ausofil mahmudah tadi itu ya, sifat-sifat yang terpuji tadi itu ya, guru kok misalnya ya enah ya, muridnya ya melu ya enah juga ya. Makanya ada peribahasa dalam bahasa kita itu guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari itu. Ya, jadi sekali lagi guru itu kalau baik ya insya Allah akan dicontoh muridnya yang baik-baik itu. Tapi kalau guru kok ya enah, wah ya muridnya ya tambah ya enah ya. Makanya sekali lagi yang pertama kali dinyatakan tuh sekali lagi disyaratkan guru itu harus memiliki ausofil mahmudah ya, sifat-sifat yang sempurna ya, dan juga ausofil kamal ya, sifat-sifat tadi sifat saya terpuji dan ausofil kamal sifat-sifat yang sempurna. Dan kalau guru itu memiliki sifat yang sempurna, memiliki sifat-sifat yang terpuji ya, murid itu insya Allah akan menyesuaikan dengan sifat guru itu ya, akan mencontoh itu ya. Faidan la budda ayyakuna taqiyan ya. Nah karena guru itu tadi disyaratkan seperti itu tadi itu, maka seorang guru itu tidak boleh tidak, pertama-tama dia harus seorang yang bertakwa ya. Jadi guru itu pertama-tama ya harus bertakwa ya. Ini perincian dari sifat-sifat yang mahmudah tadi itu, perincian dari sifat-sifat yang sempurna tadi itu ya, agar supaya murid-muridnya tadi itu bisa menyesuaikan dia tentang kebaikannya tadi itu ya. Yang pertama bertakwa ya. Jadi guru itu harus bertakwa ya, pertama sekali ya. Nah mengenai takwa itu apa, kemarin sudah kita bicarakan kan ya. Takwa itu ya pengertiannya seperti yang sudah sering kita dengarkan dari para khotib di mimbar Jumat itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Yang namanya takwa itu ya berusaha dengan sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya ya. Jadi sebaliknya berarti guru itu ya jangan sampai kemudian lalu suka bermaksiat ya, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya mutawadhi'an ya. Seorang guru itu juga harus memiliki sifat tawadhu ya. Tawadhu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia rendah hati ya, bukan rendah diri, beda ya. Kalau rendah diri itu merasa minder ya, merasa minder. Tapi kalau rendah hati itu bahasa Jawanya adab asor itu ya, adab asor itu. Jadi merendahkan tidak merasa sombong, tidak merasa besar ya, merendahkan hatinya ya, rendah hati ya. Lalu yang berikutnya juga layyinal janibi ya. Layyinal janibi itu kalau secara letterlek artinya itu orang yang lentur lambungnya ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang lemah lembut, ya, tidak kasar, ya, tidak keras begitu. Ya. Jadi seorang guru harus lemah lembut. Ya.
Nah, agar supaya apa? Ya. Nah, ini diberi penjelasan litami lal qulubu, ya, agar supaya hati para murid itu condong ilaihi, kepada guru tadi itu, ya. Fatastafidu minhu, dan dengan demikian lalu kemudian murid itu bisa mengambil faidah dari guru itu, ya. Jadi yang namanya seorang murid itu ketika gurunya baik tadi, ya, memiliki sifat-sifat yang baik, ya, bertakwa, ya, lalu kemudian adab asor, ya, meskipun guru tapi tidak kok merasa hebat, merasa sombong, merasa takabur, tapi dia tawadu, ya. Lalu kemudian juga tadi lemah lembut, ya, tidak kasar, ya. Itu otomatis, ya, hati muridnya itu akan apa namanya, tertarik itu, ya, dengan guru yang seperti itu, ya. Akan condong, ya, akan apa, kemudian memberikan perhatian dan ujung-ujungnya mau mengikuti tadi itu, ya, itu, ya. Jadi sifat lemah lembut, tawadhu ini penting bagi seorang guru itu, ya. Dan lagi-lagi kalau ini dikaitkan dengan nabi kita, ya, yang tadi punya misi menyempurnakan akhlak yang mulia, ya. Dalam dakwahnya itu kan juga sama nabi itu, dengan sikap yang lemah lembut, ya, tidak kasar, ya, begitu, ya. Ya, dalam apa namanya itu, ya, dalam salah satu ayat Al-Qur'an itu kan diinformasikan kepada kita itu, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Jadi dengan sifat kasih, ya, fabima rahmatin minallah, sifat kasih yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ya, lintalahum, ya. Lalu Nabi itu kemudian punya sikap yang lunak, yang lemah lembut terhadap mereka, ya, orang-orang kafir Quraisy itu, ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Kalau sekiranya Nabi itu kok tidak lemah lembut tapi sifatnya kasar, ya, keras, orang-orang kafir Quraisy itu sudah lari semua dari Nabi, ya. Tapi dengan lemah lembutnya Nabi itu lalu kemudian, ya, orang-orang kafir Quraisy itu kemudian, ya, menjadi tertarik dengan dakwahnya Nabi itu. Ya, tentu saja pelan-pelan, ya. Sebagaimana kita baca dalam sejarah, banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan orang-orang itu kemudian masuk Islam, ya, karena melihat betapa Nabi itu sangat lemah lembut, pemaaf, dan lain sebagainya itu, ya. Lalu yang berikutnya, ya, wa ayyakuna haliman, ya. Dan hendaknya seorang guru itu juga menjadi orang yang halim. Halim itu kalau di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan aris, ya. Ya, aris itu, ya, susah juga apa itu, ya. Tapi kalau kita mencoba untuk memahami sifat halimnya Allah, itu mungkin lalu kita akan bisa memahami makna haliman ini, ya. Haliman ini, ya. Halim itu, ya. Halim itu apa, ya? Penyabar, ya. Penyabar dalam pengertian tidak cepat. Kalau Allah itu konteksnya tidak cepat menurunkan siksa, ya. Allah itu kenapa disebut dengan Maha Halim? Itu karena Allah begitu sabarnya, tidak kemudian
menjadi pengarah lalu segera cepat-cepat menurunkan siksa terhadap orang yang membangkang kepada Allah, itu enggak, ya. Itu Allah Maha Halim seperti itu, ya. Orang maksiat ya masih ditunggu, diberi kesempatan untuk bertaubat, ya. Sampai kalau nggak mau bertaubat kok kemudian sampai mati, ya nanti di akhirat baru disiksa betulan, ya meskipun kadang-kadang di dunia ini Allah juga bisa jadi kemudian menurunkan siksa kepada kaum-kaum tertentu yang dinilai sudah melampaui batas itu, ya. Dan itu bisa kita baca di dalam sejarah umat-umat Nabi terdahulu, ya. Tapi sekali lagi Allah itu Maha Halim, tidak cepat marah, ya. Berbeda dengan kita ini kan gampang sekali itu ya marah itu ya. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sedikit saja itu kita lalu gampang marah itu, ya. Nah, seorang guru itu dituntut memiliki sifat halim ini, tidak cepat marah ini, ya. Ya, tidak cepat marah, ya. Sabar di dalam menghadapi muridnya tentu saja, ya. Waquran, ya. Waquran itu maknanya banyak, tapi diantaranya ya berwibawa, ya. Jadi guru itu hendaknya punya wibawa di hadapan muridnya itu, ya. Ya tadi itu supaya kalau punya wibawa itu ya kemudian murid itu lalu segan gitu, ya. Ya. Jangan sampai misalnya guru itu tidak punya wibawa di hadapan muridnya itu, ya. Makanya biasanya kan dalam rangka untuk menjaga kewibawaan guru itu seringkali sampai untuk syarat menjadi guru itu ada kriteria-kriteria tertentu itu, ya, misalnya, ya. Itu misalnya, ya. Tapi yang lebih penting tentu saja adalah kewibawaan secara akhlak tentu saja, ya. Dalam artian menjaga wibawa itu ya dengan akhlak yang baik itu sendiri sebenarnya, ya. Selama seseorang itu akhlaknya baik, insya Allah ya punya wibawa, ya, itu, ya. Ya misalnya seorang guru itu katakanlah ya karena dia harus dekat dengan muridnya, tapi bukan berarti lalu ketika dekat itu misalnya kalau misalnya guyon kok sampai berlebihan sampai kemudian kadang-kadang sampai menghilangkan kewibawaan, jangan. Jadi memang harus dijaga itu kewibawaan seorang guru itu, ya. Ada batas-batas tertentu yang memang harus dijaga sehingga wibawa seorang guru itu tetap bisa dipertahankan. Nah, kalau guru itu memiliki sifat halim, ya, tidak mudah marah tadi itu, lalu kemudian juga bisa menjaga wibawa, ya, itu lalu liuk tadabihi, ya, supaya apa? Supaya tadi ya, murid itu mau mengikutinya, ya, mau mengikutinya. Ya. Nah, kalau misalnya guru kok sudah tidak punya wibawa itu ya lalu murid cenderung susah untuk mengikuti guru itu, ya. Itu, ya. Lalu masih ada lagi, ya. Jam berapa? 6 maghrib, isya maksud saya. Oke, baik, kita selesaikan ya, tinggal sedikit. Wa ayyakuna dza rahmatin litalamidhi, ya. Hendaknya seorang guru itu juga memiliki kasih sayang terhadap para muridnya, ya. Jadi harus punya kasih sayang, ya. Bahkan kemudian di sini juga ditambahi syafiqan, ya. Syafiqan itu juga sama maknanya juga belas kasih yang sangat dalam, ya. Yang intinya itu ingin supaya muridnya itu menjadi orang yang baik, ya, alaihim, kepada murid tadi itu. Lita'zuma rahbatuhum fima yulqihi ilaihim, ya. Agar apa? Agar supaya
yang namanya kecintaan murid ya itu menjadi besar ya, menjadi bertambah begitu ya, fima yulqihi ilaihim, terhadap apa yang disampaikan oleh seorang guru terhadap murid ya. Jadi kalau guru itu punya kasih sayang, guru itu belas kasih ya, itu apa namanya, murid itu lalu kemudian muncul itu ya kecintaannya ya terhadap apa yang diajarkan ya. Tapi kalau guru itu misalnya kok tidak punya kasih sayang terhadap murid ya, si murid bisa jadi nanti kemudian apa, tidak punya rasa cinta terhadap apa terhadap yang diajarkan itu. Ya, sudah tidak punya rasa suka terhadap yang diajarkan itu. Lah kalau sudah seperti itu, ya apa namanya, belajar itu lalu kemudian seringkali tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Jadi makanya untuk menumbuhkan rasa cinta murid terhadap apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh guru itu ya tadi itu dengan menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam diri seorang guru terhadap murid itu, sehingga ketika murid itu merasa disayangi, merasa dikasihi oleh seorang guru itu, lalu tumbuh tadi itu rasa cintanya terhadap apa yang disampaikan, yang diajarkan kepada mereka. Ya. Lalu yang berikutnya ya, sebelum yang terakhir, ini sudah yang terakhir, wa ayyan sohahum, dan hendaknya guru itu juga selalu memberikan nasihat ya kepada murid ya, wa yu'adzibahum, dan juga mengajarkan adab, mengajarkan tata krama terhadap murid ya, fayahsunu ta'dibuhum, dan dengan begitu maka lalu kemudian murid itu adabnya juga menjadi baik ya. Nah ini menjadi penting ya, jadi bahwa yang namanya guru itu tidak hanya mengajar itu konotasinya lebih kepada hanya sekedar transfer of knowledge ya, yang penting hanya mulang ya, yang penting pelajarannya sampai ya, tidak hanya itu ya. Yang sangat penting bagi seorang guru itu juga memberikan nasihat tentang kehidupan ya, tentang kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan, tentang keburukan yang harus dihindari supaya anak itu menjadi baik ya, dan mengajarkan tata krama ya. Nah ini ya, jadi mengajarkan tata krama, sehingga dengan demikian lalu anak itu tidak hanya kemudian lalu hanya pinter ya, tetapi juga sekaligus akhlaknya juga baik, adabnya juga baik ya. Nah yang terakhir ya, singkat saja, ini sudah mau masuk isya. Wa alla yukallifahum binal ma'ani, dan hendaknya seorang guru itu tidak membebani ya terhadap pengertian-pengertian ma taqsuru anhu idrokatuhum, yang siswa itu atau murid itu tidak mampu ya, karena keterbatasannya itu, karena keterbatasan pemahamannya, karena pendeknya pemahamannya ya. Nah inilah makanya bagi seorang guru itu dituntut untuk bisa menyampaikan pelajaran sesulit apapun dengan cara yang mudah ya. Nah di sini metode menjadi sangat penting. Tapi sekali lagi ini tidak mudah ya, tidak mudah. Syarat-syarat ini semuanya berat, dan ini memang harus dilatih sedemikian rupa agar supaya bisa menjadi seorang guru yang baik gitu. Ya, tidak ada guru yang tiba-tiba bisa menjadi guru yang baik ya. Di samping memang sekali lagi dia harus punya kecakapan metodis ya, didaktis ya, di dalam mengajar itu sekali lagi dia harus punya adab ya, punya tata krama, sehingga kemudian lalu yang namanya dia ketika mengajar murid itu ya, terutama sekali murid-murid di masa-masa awal pendidikan itu menjadi berhasil ya. Nah ini bab tentang adab seorang guru ya.
Jadi yang namanya adab itu tidak hanya untuk murid ternyata ya, tapi guru pun juga punya adab ya, harus punya adab, punya tata krama di dalam apa namanya mengajar muridnya itu supaya berhasil dengan baik. Nah, mudah-mudahan ya bagi kita semuanya, terutama yang berprofesi guru ya, ini bisa menjadi pelajaran yang baik. Tapi kalau toh tidak kita menjadi guru profesional ya, kita semuanya ini kan guru sebenarnya ya, guru terhadap anak-anak kita minimal ya, guru terhadap cucu-cucu kita ya. Mudah-mudahan prinsip-prinsip yang terkait dengan tata krama seorang guru di dalam mengajar ini bisa kita miliki ya. Meskipun ya tentu saja ada lebih dan kurangnya. Mungkin di sisi tertentu kita ya kurang, tapi ada yang lebih ya. Tapi secara keseluruhan memang beginilah tuntutan seorang guru itu di dalam adabnya ketika mengajar ya. Mari kita akhiri pembahasan kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.